alihi yang bisa nilai nama bat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada siap untuk belajar pagi ini? Musta'id ya, siap ya. Baik. Ini untuk ringkasannya kurang sedikit banget ya, yaitu tentang histogram sama poligon frekuensi. Ya, ini mirip sama diagram sama tabel itu mirip banget ya. Hanya saja ya untuk histogram ini ya, histogram ini itu apa namanya bentuk lain dari tabel seperti ini, anak berbesar ya. Nah, ini ya, bentuk tabel seperti ini kemudian dirubah menjadi histogram dan poligon. Histogram itu yang mana? Histogram itu yang ini, ya. Pokoknya dia diagram batang, ya. Kemudian untuk poligonnya adalah ini, ya. Ini yang namanya poligon. Ya, ini hanya istilah aja ya. Insya Allah juga nggak masuk di dalam apa namanya soal-soal insya Allah ya, apalagi untuk kelas 7. Baik, itu aja tambahannya ya. Nah, sekarang dibuka untuk sumatifnya, kita akan langsung latihan soal-soal. Sumatifnya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Sudah siap semuanya? Yang udah hadir, Irfan, Rafa, sama Hudzaifah ya. Baik. Coba, Rafa, nomor 1. Dibaca langsung dijawab. Ibu Tuti mencicipi satu sendok sayur yang diambil dari semangkuk sayur. Populasi kegiatan di atas adalah A. 1 mangkok sayur, betul. Mana sampelnya, Rafa? Sampelnya satu sendok sayur. Betul. Ada pertanyaan yang lainnya? Yang bingung langsung angkat tangan aja ya. Nomor 2, Irfan dibaca. Irfan ada? Iya, Ustazah. Mm-mm. Di suatu SMP akan Ya, oh, sinyalnya kayaknya putus-putus ya. Punya siapa? Punya Irfan ya. dilakukan penelitian untuk mengambil data dari kelas. Mm-mm. Ilustrasi di atas adalah Populasinya yang mana populasinya? Populasi dan sampel. Populasinya yang mana ini? SMP atau sekolah? Siswa SMP atau sekolah populasinya? Yang mana Irfan? Masih bingung? Sebentar. Kalau sampelnya yang mana Irfan? Sampelnya. Sampelnya itu berarti yang diambil sebagai contoh itu yang mana? Ini Irfan sinyalnya yang nggak ada atau Irfan yang diem nih? Irfan, hal anta hunaka Irfan? Baik. Yang menjadi populasi? Hudzaifah, coba Hudzaifah. Yang mana populasinya? Iya, Mm-mm. Yang iya. Populasinya
Sekolah dan kelas 7. Sekolah atau siswa SMP? Siswa. Siswa SMP ya, bukan sekolah. Kalau sekolah kan berarti benda mati ya, bukan orangnya. Ya, lanjut. Nomor 3, Irfan udah ada Irfan? Iya, Ustazah. Ayo coba nomor 3 dilihat. Dibaca kalau panjang seperti ini, langsung baca aja perintahnya apa atau soalnya apa. Ya, baru kita lihat ke keterangannya. Soalnya apa nih? Pelamar yang memenuhi ketiga persyaratan. Ketiga persyaratan berarti ke sini ya. Persyaratannya apa aja itu, Irfan? Umur minimal 19 tahun dan maksimal 25 tahun pada tanggal pendaftaran. Tinggi badan antara 160 cm dan 175 cm. Berat badan antara 55 Apa itu? kilo, Kilogram. 55 kilo dan 65 kilo. Ya, satu persatu kalau gitu. Itu adalah data Iya, calon. syarat yang nomor 1 dulu, Irfan. Minimal 19 tahun. Ya, pada waktu pendaftaran yaitu tahun 22. Pendaftarannya Januari 22. Perhatikan dari tanggal lahir mereka, ya, apakah semuanya usianya lebih dari 19 tahun? Coba dicek. Berarti caranya gimana nih? Tahun 2022 dikurangi dengan tahun kelahiran mereka. Coba kita lihat tahun kelahiran yang paling muda 99. Coba Irfan kurangi. Tahun 2022 dikurangi tahun 1999. Kira-kira usianya berapa tahun, Irfan? Dikurangi dulu. Yang lainnya juga ngitung ya. Berapa, Irfan? Tahun 2022 dikurangi 199. Berapa kira-kira? 2000. Sebentar, Ustazah. Ya. Dua 23, Ustazah. 23. Perhatikan ini yang paling muda adalah umurnya 23. Berarti kira-kira yang lebih tua itu bisa masuk kerja sini nggak? Bisa ya? Ya kan? Paham sampai sini Irfan? Kita tadi kan ngitung yang paling muda ya, 99 nih. Nah, yang paling muda ini ya, Adhar. Tapi 99 itu 23 tahun ya. Berarti mau bulannya kapanpun, yang tahunnya 99 otomatis usianya 20 ke atas. Berarti dia memenuhi syarat yang pertama. Berarti semuanya masuk. Sekarang syarat yang kedua Irfan. Tinggi badan antara 160 sampai 175. Perhatikan kata-kata antara. Kalau kata-katanya antara, berarti 160 itu masuk atau tidak? Sama 175. Ya, masuk ya. Kalau antara itu masuk. Tapi kalau kata-katanya kurang dari atau lebih dari berarti ini tidak masuk. Ya, tapi kalau ada kata-kata antara berarti masuk ya, antara 160 sama 175. Berarti yang di bawah 160 kita coret ya, dia tidak masuk kriteria. Mana yang ini ya? Adhar kita coret ya. Berarti Adhar tidak masuk ya. Yang namanya Adhar dia tidak masuk. Mana lagi yang tidak masuk? Udah ya. Terus kemudian 175.
175, berarti 175 ke atas enggak masuk. Ada? Enggak ada ya. Berarti azhar yang tidak masuk. Ada lagi? Udah. Terus kemudian berat badannya 55 kilo sampai 65. 55 kilo ya sampai 65. Berarti yang di bawahnya enggak masuk. Ada yang di bawah? Nggak ada, Ustazah. 65? Yang lebih dari 65? Enggak ada juga. Berarti yang pelamar yang memenuhi ketiga persyaratan tersebut siapa aja? Azhar doang. Yang mana? Tadi apa, Ustazah? Itu pertanyaannya. Coba dibaca lagi. A, pelamar yang memenuhi ketiga syarat. Ketiga syaratnya itu minimal 19 tahun, tinggi badannya 160 sampai 175, berat badannya 55 sampai 65. Tadi yang azhar kan nggak masuk ya. Berarti yang ada azharnya dicoret ini ya, nggak masuk. Kemudian coba kita cek lagi yang lainnya 65, 55. Sebenarnya ya untuk kata antara itu sebenarnya masuk aja ya. Kayak kita kalau lihat pengumuman di pembukaan akademi militer misalkan ya, tinggi badan antara 160 sampai 175 itu masuk kriteria. Namun di sini kayaknya kalau untuk kata antara itu beda maksudnya ya. Jadi kita manut aja berarti untuk kata antara di buku matematika ini dia tidak termasuk. Berarti adalah yang dicari itu adalah 160 tidak termasuk, 175 itu nggak termasuk. Ya, kalau kita buang yang 160 berarti yang namanya Afif itu juga nggak termasuk. Berarti yang A ini nggak termasuk. Kemudian yang 55 kilo, ya ini Azhar tadi dicoret, Afif dicoret. Kemudian yang 55 kilogram, ya si Dewi ini nggak termasuk. Berarti yang namanya Dewi dicoret. Berarti jawabannya adalah C ya, Bayu Latif Fahmi. Anak ulangi lagi ya, kuncinya itu kalau di buku ini pada kata antara ya, pada kata antara 160 sampai 175. Kalau di buku ini itu 160-nya itu berarti nggak termasuk, berarti yang termasuk adalah 161, 162 sampai 174. 175-nya ini juga nggak termasuk. Ya, kemudian berat badan antara 55 sampai 65 ini pada buku ini berarti juga 55-nya ini nggak termasuk. Berarti yang termasuk adalah 56, 57 sampai 64. Ya, 65-nya nggak termasuk. Berarti ini Julia ini nggak termasuk juga. Berarti jawabannya yang C. Karena si Afif ini tingginya 160. Kemudian Azhar tadi udah jelas kalau Azhar ya, dia itu tingginya cuma 159. Kemudian yang D, ini yang Dewi, dia itu beratnya cuma 55. Ada pertanyaan untuk nomor 3? Tapi jika kalian membaca pengumuman, ya, pengumuman-pengumuman itu misalkan kayak tadi di Akademi Militer, pasang poster, ya, dicari calon militer misalkan ya, dengan tinggi antara 160 sampai 175, berarti 160-nya termasuk, ya, itu untuk bahasa iklan. Tapi untuk bahasa di sini, ya, yang dipakai adalah kata antara, itu berarti pembatasnya ini nggak termasuk. 160 nggak termasuk,
55 nggak termasuk, 175 nggak termasuk, 65 nggak termasuk. Ada pertanyaan? Untuk nomor 3 mungkin masih bingung. Kalau enggak kita lanjut yang nomor 4 dibaca apa? Nomor 4. Mm-mm. Nomor 4. Diberikan data berat buah apel dari beberapa pohon apel sebagai berikut. Banyaknya buah apel yang diukur beratnya adalah D. 50 buah. Udah dihitung semuanya? Udah, Yang lainnya udah ngitung? udah. Udah ya, betul. Tinggal dijumlahkan aja ya, frekuensinya semuanya dijumlahkan. Kita lihat di sini, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 6, 17, 17 tambah 9, 26, 26 ditambah 7, 33, 33 tambah 6, 39, 39 ditambah 5 berarti 44, 44 ditambah 6 berarti 50. Tadi berapa jumlahnya, Rafa tadi? 50. 50 ya. Hudzaifah? Udah ngitung juga tadi? Belum, Om. Belum ya, 50. Intinya caranya seperti itu ya. Nanti dicoba ngerjain sendiri ya, tanpa melihat kunci jawabannya. Baik, nomor 5. Hudzaifah. Jika buah apel yang beratnya kurang dari 80 gram tidak dijual. Maka buah apel yang dijual sebanyak Perhatikan, berarti berapa ini? Yang beratnya kurang dari 80. Berarti 80-nya nggak termasuk ya. Berapa jumlahnya? Kurang dari, berarti 80-nya nggak termasuk. D, Om. D, 17 kita hitung. 2 tambah 4 tadi, 6, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 6, berapa? 12. Hah? 12. 11 tambah 6, 17 D ya. Ya. Irfan, ada pertanyaan? Saja. Ya. Itu nomor 4 gimana itu Nomor maksudnya? berapa? Nomor 4. Nomor 4. Toyib. Nomor 4, banyaknya buah apel yang diukur beratnya. Ini kan semuanya diukur beratnya ya. Ini diukur beratnya, berat yang segini itu jumlahnya 2. Jumlah sekian, beratnya 4. Nah, kalau ditanya banyaknya buah apel, berarti tinggal ini frekuensinya ditambah semuanya. Ya, 2 tambah 4 sampai ditambah 6. Jadi Irfan bisa nyoba ngitung sendiri ya, apakah jawabannya sama 50 atau enggak. Ya, enggak harus sama ya jawabannya ya. Boleh nanti Irfan jawabnya 43, nanti baru kita musyawarahkan. Kok Irfan 43? Ayo kita hitung lagi bareng-bareng. Ya, atau kita hitung lagi ya sampai jawabannya kita semuanya sama. Baik. Yang nomor 5 ada pertanyaan Irfan? Ya, beratnya kurang dari 80, berarti yang ini ke atas nggak termasuk. Berarti kita cuma disuruh ngitung dari yang beratnya 40 sampai yang beratnya 79 gram. Baik, coba nomor 6 dibaca Irfan, nomor 6. Kelihatan ya? Pada Perhatikan gambar Mm-mm. berikut. Perhatikan diagram berikut. Ya, terus kemudian ke sini pada tahun langsung aja ya ke pertanyaannya ya Irfan. Pada tahun 2020 ini sinyal punya Ana apa punya Irfan ya yang putus-putus ya? Suara Ana jelas nggak terdengar? Jelas, Om. Kedengaran Ustazah. Ya. Ini Irfan lagi di luar negeri?
atau sudah di Indonesia? Tep. Ya, dilanjutkan Irfan. Pada tahun 2020, Terus terjadi. jumlah produksi tersebut adalah 2020. Berarti yang mana nih Irfan? Ya, kurang besar. Nih, 2020 berarti dia jumlahnya berapa produksinya nih, Irfan? Kita tarik aja ya, 2020 seret. Nah, ini ke sini. Berarti berapa ton dia, Irfan? Kelihatan? Jumlah produksinya, ini ada tulisannya jumlah produksi dalam satuan ton. Berapa, Irfan? Ini ya, tahun 2020. Ya, kita tarik. Ya, ada angka 6. Ya, angka 6. Ini bacanya adalah 6.000 ton. Perhatikan, ada tulisan dalam kurung ribuan ton. Berarti hasilnya produksi pada tahun 2020 adalah 6.000 ton ya, bukan cuma 6 ton, tapi 6.000 ton. Ya, jawabannya adalah yang B. Nomor 7, Rafa. Seorang guru menanyakan kepada 30 siswa di kelasnya tentang rasa es krim yang menjadi rasa favorit mereka. Tabel berikut menunjukkan hasil guru mencatat jawaban dari siswa. Rasa es krim yang tepat disajikan dengan diagram yang diberi label X adalah C. C, strawberry. Ya, perhatikan ya, yang lainnya biar nggak bingung. Anggur ada 3 anak, ada 3 siswa yang suka anggur. Coklat ini ada 10. Ya, perhatikan kalau bikin ijiran, ini namanya ijiran ya. Ijiran. Kalau bikin ijiran itu 1, 2, 3, 4, terus kemudian 5-nya nyoret. Berarti kalau ada 2, otomatis jumlahnya 10 ya. Tidak perlu kita hitung satu-satu, itu nggak perlu. Pokoknya kalau ada 2 berarti 10. Untuk yang stroberi, perhatikan ini ada 5, terus ditambah di ini 4, berarti 9. Kemudian vanilanya ini 5 ditambah 2, berarti 7. Ya. Pada label X, ya perhatikan di sini ini ada angka 8, ini ada angka 10. Berarti kira-kira yang di sini itu jumlahnya berapa? Berapa orang yang di sini? Ini ada tulisannya banyaknya siswa ya dalam satuan orang. Ya, ini 2 orang, 4 orang, 6 orang, 8 orang, 10 orang. Antara 8 sama 10 otomatis berarti angka 9. Ya, yang ada 9 orang, rasa apa itu? Kita cari yang ada 9 orang. Rasa stroberi. Perhatikan 5 tambah 4. Ya, berarti jawabannya adalah C, stroberi. Ada yang bingung? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut nomor 8. Hudzaifah. Ya, Bentar. Suatu hari Ani menemukan sebuah koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Ani penasaran ingin tahu tentang banyaknya pengunjung pada hari Rabu. Banyaknya pengunjung pada hari Rabu adalah Iya, perhatikan di sini berapa ketemunya, Hudzaifah? A 55. 55. Kita cek ya, apakah benar A. Perhatikan ya, ini selama 5 hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bagian sini adalah banyaknya pengunjung dalam satuan orang ya. Kemudian yang ditanyakan adalah hari Rabu. Maka kita lihat dari Rabu di sini. Oh ini ya di tengah, langsung kita tarik. Set. Ya, kemudian kita ke samping, ternyata dia di antara angka 50 sama 60. Maka kita cari opsi yang dia itu angkanya antara 50 sama 60.
Ya, kalau 60 nggak mungkin, 65 nggak mungkin, 70 tambah nggak mungkin. Berarti jawabannya adalah A, 55 orang. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Kalau nggak ada, nomor 9, Irfan, dibaca. Irfan? Irfan ada, Irfan? Ada Ustazah. Ayo dibaca. Dari diagram di atas terdapat pertanyaan berikut. Pernyataan ya, bukan pertanyaan, pernyataan. Pernyataan berikut. Sebentar, Satu. pernyataan yang benar ya, dicari pernyataan yang benar sambil melihat diagramnya. Ini namanya diagram apa, Irfan? Diagram batang. Iya, diagram batang. Pernyataan yang benar, coba yang I. Perhatikan I satunya, pernyataannya benar apa enggak? Jumlah siswa putra lebih banyak dari jumlah siswa putri. Iya, ini Kedua, putra hijau, yang putri coklat. Untuk mengetahui yang pernyataan pertama benar apa salah, caranya gimana, Irfan? Caranya kita hitung dulu semuanya. Yang putra ada berapa, yang putri ada berapa. Jangan pakai perasaan ya, jawabnya ya. Kita hitung dulu. Yang hijau itu putra. Yang hijau perhatikan di sini ada angka 17 ya Irfan ya. Kita tulis yang hijau 17 ya. Terus kemudian ini berapa ini Irfan? 20. Berarti kita tambahkan 20 ya, tambahkan dulu. Ya, 7 3. Terus kemudian ini, yang ini angka berapa ini? 16. 16, berarti tambahkan lagi 16. Ya, 3 1 5. Kemudian lagi ini, angka berapa ini? 14. 14, tambahkan lagi 7 6. Kemudian yang ini berapa? 16. 16 ya. Tambahkan lagi 3 1 8. Terus yang ini yang terakhir berapa? 18. 18. 18. Ya, 18 kita tambahkan 3 tambah 8 1, nyimpen 1 berarti 10 ya, 101. Kemudian yang coklat alias yang putri, ada berapa saja itu Irfan? Coba dibaca datanya. Yang putri 18. 18 15. tambah 15, kita tambahkan dulu ya. 3 1 33, terus tambahkan berapa lagi? Ya, 19. 19 berarti 2 1 5, berapa lagi? 19 terus ini 19 ya. Terus kemudian ini berapa, Irfan? Sinyalnya hilang lagi ya. Baik, 20 ya. 20 berarti 2 7. Kemudian berapa lagi ini? 18 ya, 18 0 1 9. Kemudian yang terakhir ini ya, 17. Ya. Berarti lebih banyak yang mana ini? Lebih banyak yang putra atau lebih banyak yang putri, Irfan? Udah tersambung? Ya, lebih banyak yang putri ya. Berarti pernyataan ini yang pertama adalah salah. Ya. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Ada 4 kelas yang memiliki jumlah siswa yang sama. Ini juga berarti kita ngitung lagi. Ya, ngitung apanya? Bukan ngitung putra sama putri lagi, tapi kita ngitung siswa yang per kelas. Berarti kita hitung siswa kelas 7A. Ya, 7A. Ini berapa? 17 ditambah 18 ya, 17 ditambah 18. Kalau pilihan ganda kalian langsung coret-coret aja ya. Tapi coret-coretnya yang rapi juga, urut nomor 1 2 3 gitu ya. 7 tambah 8 5,
berarti 35. Kemudian siswa yang 7B, ya 7B itu berarti 20 tambah 15, berarti 35. Kemudian kelas 7C, kelas 7C ini 16 ditambah 19, ya, berarti juga sama ya 35. Kemudian kelas 7D, ya 7D ini 14 ditambah 20, ya, berarti 34. Kelas 7E, ya, kelas 7E ini 16 ditambah sama 18, ya, berarti juga sama 34. Kemudian kelas 7F yang terakhir, ya, dia ini 18 ditambah 17, berarti 35. Perhatikan ada berapa kelas yang sama jumlahnya. Ini 7A, ya, sama dengan 7B, sama dengan 7C, ya. Kemudian ini, bentar, ini sama enggak sih? 18 sama 17, ya. Ini ya, ini juga sama. Ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Terus yang 34 ini ada 2. Ya, 74-nya ada, 34-nya ada 2 kelas. Ada 4 kelas yang memiliki jumlah siswa yang sama, berarti yang dimaksud adalah 35. 1, 2, 3, 4. Berarti benar, ya. Pernyataan nomor 2 benar. Kemudian yang nomor 3, Irfan sudah tersambung? Irfan? Iya, Ustazah. Ya, coba. Jumlah siswa kelas 7 ada 210 orang. Biar kita tahu ini benar atau salah, bagaimana caranya, Irfan? Jumlah siswa kelas 7. Berarti semuanya ya, kelas 7 semuanya. Berarti caranya gimana? Iya, 35 ditambah 35 tambah 35 tambah 35 atau 35 kali 4, kemudian ditambahkan dengan 68. Berapa, Irfan? 35 ya dikali 4, 0, 2, 12, 1, 4, ditambahkan 34 sama 34, 68. Berarti jumlahnya adalah ini ya, 208. Coba dicek yang lainnya benar apa salah. Udah dicek? Benar apa salah? Jawaban saya 208. Ted. Berarti pernyataan nomor 3 benar apa salah, Irfan? Salah. Salah. Terus kemudian yang berikutnya, selisih jumlah siswa putra dan putri. Tadi jumlah putra berapa ya? Udah kehapus tadi. Jumlah putra tadi, kalau nggak salah jumlahnya tadi berapa? 101 ya? Iya nggak? 101, kemudian yang putri tadi 108 atau 107 tadi? Ada yang masih ingat tadi jumlahnya? Ya, 107 ya. Berarti tadi jumlah putranya 101, jumlah putrinya adalah 107. Ya, tinggal kita kurangi aja, besar kurangi kecil, berarti selisihnya adalah 6. Berarti pernyataan nomor 4 benar. Berarti pernyataan yang benar, berapa sama berapa tadi, Irfan? 2 sama 2 sama 4. ya, 2 sama 4. Ya. Kemudian nomor 10, Rafa, silahkan. Sekolah pelangi memiliki koleksi botol. Masing-masing siswa dari setiap kelas membawa botol kosong ke sekolah. Diagram berikut menggambarkan banyak botol dari 5 kelas.
Mm-mm. Kelas yang mengumpulkan tepat 80 botol adalah A. 2 dan 4. 80 botol. Berarti tinggal kita tambahkan aja ya masing-masingnya. 80 berarti mana? 2 dan 4. Nih ya 80 ya. Oh ya nggak perlu ditambahkan ya. Ada langsung 80 sama 80. Berarti 2 dan 4. Gampang ya yang nomor 10 ya. Insya Allah nggak ada pertanyaan. Kemudian langsung nomor 11. Hudzaifah. Yang tambahkan di atas menunjukkan nilai ulangan matematika yang dipakai 23 anak pada satu kelas. Banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 6 adalah Mm-mm. Ini nilainya di sebelah sini, banyak siswanya di sini. Berarti kalau lebih dari nilai 6, berarti nilai 6-nya termasuk dihitung nggak, Hudzaifah? hmm, enggak. Nggak dihitung ya. Berarti kita mulai dari yang dapat nilai 7, 8, 9, 10. Ada berapa? Ada 11, 16. Ada 16. 16. Ya, kita hitung. Ya. Yang nilai 7, 5. Nilai 8-nya 6. Ya, ini berarti 11. Kemudian nilai 9-nya 5, berarti 16. Nilai 10-nya 2. Berarti berapa? 18. 18 ya. Berarti yang C. Ada pertanyaan? Kuncinya ada di kata lebih dari ya. Kalau lebih dari berarti 6-nya enggak termasuk. Terus kemudian yang nomor 12, Irfan, coba ke pertanyaan dulu baru ke diagramnya. Yang ditanyakan adalah penjualan rasa leci. Ya, ini yang hijau itu rasa leci. Kemudian rasa lemon itu warna coklat. Ya, coklat tapi kok kayak agak merah ya ininya ya. Kita anggap aja warnanya sama ya, sama-sama coklat. Irfan, paham? Coba ya Ana bacakan ya, ini agak susah ya, butuh ketelitian dan logika. Nomor 12 ya. Diagram tersebut menunjukkan penjualan dari dua tipe minuman ringan selama 4 tahun. Jika tren penjualan seperti di atas masih berlanjut hingga 10 tahun ke depan, maksudnya kontinu ya, kemudian penjualan rasa leci akan sama dengan penjualan rasa lemon terjadi pada tahun berapa? Ya, perhatikan di sini ya. Yang hijau ya, yang hijau rasa leci itu tiap tahunnya. Ini untuk tahunnya ini anu ya, apa ada kayaknya ada ralat ini ya. Ini kan selama 4 tahun ya. Masa 4 tahun kok 2003, 2008, 2009, 2010 ini salah ya. Yang benar 2003, 2004, 2005, 2006. Ya. Nah, perhatikan di sini ya. Untuk leci dia itu selalu naik berapa ini? Selalu naik 10. Ya, dia selalu naik 10 juta. 10 juta penjualan. Kemudian untuk yang coklat, untuk yang rasa lemon, perhatikan dia ini apa naiknya ini enggak sampai 10 juta penjualan, tapi dia naiknya cuma segini nih, ya. Perhatikan dari tahun 2003 40. Tahun 2008 dia ini cuma 45 juta. Tahun 2009 dia ini cuma 50 juta juga ya. Pokoknya continue cuma 50 juta. Sebentar, Afan, bukan 50 juta ya, 5 juta. Adapun yang si ijo, rasa leci, dia itu setiap tahunnya bertambah 10 juta. Berarti otomatis karena kenaikan rasa leci itu lebih banyak, dia otomatis suatu saat penjualannya itu akan sama dengan si coklat atau si rasa lemon. Perhatikan ya di sini ya, Ana bikinkan ya, misalkan ini ya. Ini 2003, 2004, 2005, 2006. Berarti kita yang 2007 ya. Yang 2007
Perhatikan di sini, ini yang leci sudah 40. Berarti pada tahun 2007, si leci ini berapa? 50. Ya, si leci 50. Ya, nggak usah anak gambar ya, pokoknya 50. Kemudian si lemon berapa si lemon? Ini dia terakhir adalah 55, berarti ini leci ya. Leci, ini lemon L, 50, kemudian si lemonnya ini berarti cuma 60 ya. Kalau ini 50, berarti ini ya, di sini 60. Lemon 50. Ini anak gak gambar ya, cuma angkanya aja. Kemudian pada tahun 2008, ya, pada tahun 2008, ya, kalau si cherry ini tambah 10, berarti dia menjadi 60, ya. Dan si lemon dia menjadi 65. Betul apa tidak? Karena dia cuma naik 5 juta, sedangkan si leci ini naiknya 10 juta. Ya, kemudian pada tahun 2009, ya, pada tahun 2009 berarti si leci ini dia menjadi 70, ya. Kemudian si lemon juga menjadi 70. Berarti pada tahun berapa? Pada tahun 2009 jumlah penjualannya sama-sama 70 juta penjualan. Berarti jawabannya yang C. Ada pertanyaan? Kalau kalian pengen rapi, boleh kalian ini teruskan aja ya. Ini diteruskan gini ya, terus digambar di sebelah sini. Ya, boleh digambar. Tapi kalau pilihan ganda lebih baik pakai coret-coretan gini aja. Yang penting kalian paham ini adalah angka. Kalau digambar berarti nanti nambah di sini. Ya, nambah terus. Oke, Ayo. Zah. Gimana Irfan? Ada pertanyaan? Nggak jadi? Oke, Zah. Ya. Itu yang 2009 kok sama, tapi sedang Gimana? 2009 kenapa? Ini tadi, sebentar ya, ini tadi sudah Hana ralat ya. sedangkan yang itu kok beda. Ini bukan 2009 ya, ini ya. Ini coba, kan 4 tahun ya, otomatis ini salah ketik ya. Ini 2003, 2004, ini 2005 ya, bukan 2009. Ya, ini 2005, kemudian ini 2006. Baru kita lanjutkan 2007, 2008, 2009. Gitu ya, ini dicoret aja, diganti angkanya ya, itu salah ketik. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak kita lanjut ke nomor 13, Rafa lagi. Ayo, Rafa. 13. Agam minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah Agam selama 1, 2, Nah, 3, dan 4 hari. 1, 2, 3, dan 4 hari. Perhatikan, kalau kita minum obat, itu obat ada di dalam tubuh kita, namun dengan berlalunya hari, otomatis jumlah obatnya juga berkurang. Ya, seperti yang diminum Agam ini, dan jumlah obat yang masih tersisa dalam tubuh, itu digambarkan dalam diagram ini. Ini namanya diagram apa, Hudzaifah? Diagram? Diagram apa tabel? Diagram. Diagram apa jenisnya? Diagram garis. Ya, diagram garis ya. Banyaknya obat yang masih tetap aktif pada hari pertama. Pada hari pertama berarti ini, ya ini ketika minum, ya ketika minum, terus kemudian pada hari pertama, ya itu menjadi segini. Berarti jawabannya yang mana ini? Pada hari pertama, setelah bukan hari pertama ya, tapi setelah 1 hari. Banyak obat yang masih tetap aktif pada hari pertama ini ya. Berarti jawabannya yang D, 32 mg. Ada yang bingung? Irfan paham? Huzaifa?
Ada pertanyaan? Nomor 13. Kalau nggak ada, lanjut ya. Hudzaifah. Ya, Langsung aja dibaca pertanyaannya. nomor 14 ya, Iya. Data hasil panen di Desa Lombok dari tahun 2018 sampai 2022 ditunjukkan pada diagram berikut. Kenaikan hasil panen tertinggi terjadi pada tahun Tahun berapa? Kenaikan. Berarti kita lihat aja pada gambarnya yang paling naik memuncak pada tahun berapa itu? Ini pada tahun 2018 kan awalnya, kemudian memuncak pada tahun berapa? Ini 19 2019. 2019 ya, pada 2019. Kalau ditanya paling turun anjlok pada tahun berapa? 2020. Iya, ini memuncak ya, naik, di sini turun anjlok ya. Baik, ada pertanyaan nomor 14? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 15 ya, nomor 15 ini sebentar anak besarkan aja. Ya, ini ya. Ayo coba dibaca. Irfan, Yang mana Ustazah? nomor 15. Kelihatan ya? Kebesarannya. Ya, silahkan. Data Danum Falas. Ayahnya memberi flash disk baru dengan kapasitas 2 GB, 2 GB Mm-mm. atau 2000 MB dan Mm-mm. ia ingin mentransfer semua data ke dalam flash disk baru. Diagram lingkaran berikut yang menggambarkan data pada flash disk baru ada. Iya. Yang pertama, ya perhatikan, prestis yang pertama itu cuma 1 GB, ya isinya musiknya sekitar ini ya 342, kemudian permainan 524, dan yang kosong itu 134 MB ya. Namun kemudian ayahnya ngasih 2 GB ya. Coba sebentar. Kalau 1 GB kemudian dipakai untuk ini, kira-kira ini sebenarnya masih ada sisa nggak? Kira-kira masih ada sisa nggak ini? Coba dihitung, berarti ditambahkan semuanya ya. 342 ditambah 524 ditambah 134. Berapa? Coba Irfan hitung. 342 ditambah 524 ya ditambah 134. Coba dihitung Irfan. Paham hitungnya Irfan? Mantap, Ustazah. Iya.
Sudah? Sudah, Irwan? Kita hitung ya. 2 tambah 4 tambah 4 berarti 0 ya, karena 10. Nyimpen 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 3, 10 juga. Nyimpen 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 1, 10. Berarti totalnya adalah 1000 MB, berarti ini sama dengan 1 GB. Berarti pas ya. Ini full ya, berarti ya prestisnya. Kemudian ini perhatikan, ini full ya. Berarti kalau ini saja punya dia itu jumlahnya 1 GB sudah full, berarti ketika dia nanti berganti ke yang 2 GB otomatis kayak gini ya. Ini yang full, tadi pindahan dari prestis yang lama. Kemudian ini adalah free space-nya atau yang kosong ya, berarti yang kosong, yang free ya, yang free itu adalah 1 GB ya, atau 50% ya, setengahnya sendiri ya, atau setengahnya sendiri. Nah, kemudian coba sebentar, ini udah benar belum? Ya, ini yang pindahannya ya. Tapi kemudian perhatikan di sini, ini juga ada free space-nya 134. Ya, ini kan pindahannya ya. Ini pindahannya 1 GB pas, berarti setengahnya ya, bukan free ya. Tapi pindahannya tadi ya. Pindahannya itu setengah pas, tapi kemudian di sini ya, yang tadi yang sebelum dipindah itu ada sisa kosong 134. Berarti kurang lebih 134 itu berarti segininya. Ya, ini yang kosong dari yang pertama. Ya, ini kosong. Berarti yang kosong ini gambarnya berubah menjadi seperti ini. Ya, yang kosong. Seperti ini ya. Ini berarti adalah kosong. Ya, kosong atau free. Yaitu free dari yang baru tadi ditambahkan dengan 134. Ini berarti yang kosong. Berarti kita cari dulu gambar yang kosongnya sebesar ini. Ya, kosongnya sebesar ini ada B sama D. Nah, sekarang perhatikan, wah ini B sama D sama persis ya. Perhatikan lagi, nggak ada perbedaan. Ya, berarti jawabannya bisa B sama D. Kecuali yang BD ini ada perbedaan, ya, ada perbedaannya ya. Ini kosongnya segini ya, sama. Perhatikan lagi, B sama D, kosongnya segini ya, udah benar. Kemudian kita cek yang musik, musiknya lebih sedikit daripada permainan. Ini sudah benar juga, berarti memang sama. B atau D, kalian boleh milih antara B sama D. Ya, kecuali kalau salah satunya sini permainan, sini musik, berarti jawabannya yang B. Tapi karena nggak ada perbedaan sedikit pun, ya perhatikan lagi nggak ada perbedaan sedikit pun, maka kalian boleh memilih antara B sama D. Ada pertanyaan di sini? Ada yang bingung? Kalau bingung, Anda ulangi lagi. Ustazah, Gimana? apa itu yang 1000 Gimana? 1000 MB hasilnya Oh, 1000 15. MB ini, 1000 MB ini tadi ya. Ini tadi kita jumlahkan kan 1000 MB.
ya 1000 MB kita pindahkan ke sini. Kalau ini jumlahnya 2 GB, kalau 1000 MB kan setengah persis ya, setengah persis, ya kan? Tapi kemudian dari 1000 MB ini ada yang kosong 134, berarti kita tambahkan lagi kosongnya sekitar segini tadi. Ya, ini kan setengah, ini 134-nya. 134, ini yang 1 GB. Ya, jumlah totalnya 2 GB. Ya, kalau bingung ini Irfan langsung bisa ya ini ya. Pokoknya musik tambah permainan, tambahkan yang 134 ya. 342 ditambah 524 yang berisi aja ya. Berarti 6, kemudian 6, kemudian 3 tambah 5 8, 866. Ya, kalau 866 berarti langsung aja kita gambar. Ya, ini 2 GB, ya ini 2 GB. Ya, 866 itu berarti sekitar segini. Nah, segini ya. Ini 866 megabyte. Ya, berarti sisanya lebih besar. Ya, ini 1 GB lebih. Berarti ini ya yang kosong. Ini yang kosong. Sama ya ketemunya ya. Perhatikan yang kosong ini segini, ini yang kosong segini. Sama. Masih bingung, Irfan? Berarti itu Gimana? Suaranya putus-putus? Kalau masih bingung, gini aja intinya. Ya, ini kan 1 GB diganti menjadi 2 GB, otomatis kan apa namanya? Yang kosong itu 1 GB, ya kan? Yang kosong ya itu 1 GB karena ganti baru tadi. Nah, tapi kemudian yang ini ada sisa juga 134. Berarti sisanya atau yang kosong itu nanti menjadi setengah lebih ya. Berarti kita nyari aja yang tulisannya free space-nya setengah lebih, yaitu B sama D. Ya, B sama D. Baru kemudian kita lihat musiknya berapa, permainannya berapa, mana yang lebih gede. Ya, Kodarwo di sini sama pilihannya, jadi boleh aja kita milih B atau D. Masih belum jelas, Ivan? Nanti bisa tanya lagi ya, karena suaranya putus-putus. Kemudian yang nomor 16, silahkan Rafa. 16. Diagram berikut menjelaskan nilai beberapa barang yang diekspor oleh Indonesia. Jika total nilai barang yang diekspor sebesar 720 miliar rupiah, maka nilai tembakau yang diekspor sebesar C. Sebentar, tembakau yang hijau ya. Ya, Gimana kita tahu besar berapa tembagonya? Caranya gimana? Gimana? caranya. Hah? Ini besar semuanya satu lingkaran penuh berapa derajat? 360. Ya, kita harus tahu satu lingkaran itu 360 derajat. Nah, untuk mengetahui si hijau ini atau tembakau berarti 360 derajat dikurangi 180 dikurangi 60 dikurangi 45 dikurangi 45 lagi. Sisanya kita akan tahu tembakonya. Ya, kita hitung. Kalau coret-coretan langsung aja ya. Kalau orean baru kalian harus rapi. 360 dikurangi 180 ya. 0, kemudian 16 kurangi 8, 8, 2 kurangi 1, 1. Kemudian dikurangi 60, betul ya 60 ya. Kurangi 60 berarti 120. Kurangi 45 tambah 45 berarti 90. Ya, berarti berapa? 30 ya. Berarti si tembakau ini cuma 30 derajat. Ya. Terus kemudian nilai yang diekspor itu sebesar 720 miliar. 720 miliar itu untuk semuanya ini. Ya, untuk 360 derajat ini sama dengan adalah 720 miliar. Ya, 720 M. Berarti kalau cuma 300 derajat, kira-kira berapa miliar? Caranya gimana? 30 ya per 360 karena satu lingkaran butuh 360 dikalikan 720 miliar ya.
Ini coret aja ya. 0 sama 0 coret 36. Ya 72 dibagi 36 bisa juga. Ini ketemunya 2. Berarti tinggal 30 kali 2. Berapa hasilnya? 60 M. Ya, 60 M. Ada pertanyaan sampai sini? Yang belum paham? Irfan, ada pertanyaan? Insya Allah tidak, Ustazah. Ya, nanti coba dikerjakan lagi sendiri ya. Baik, karena sudah habis waktunya, silahkan kalian kerjakan sisanya. Ya, kalian kerjakan sisanya. Kemudian besok insya Allah kita bahas sampai selesai ya. Sampai selesai sumatif ini. Ya. Jangan lupa ketika mengerjakan, tulis waktu dimulai mengerjakannya sampai selesainya. Tulis juga nomor yang nggak bisa yang mana. Silahkan, Hudzaifah. Yang uraiannya juga Kak Yang mana? Yang bagian uraiannya. UN? Korean, Mas. Yang iya, Iya, Korean yang juga. Termasuk ya, semua sumatif 6 ya dikerjakan ya. Yang sisanya tadi. Ada pertanyaan lagi? Jangan lupa yang nggak bisa dicatat nomor berapa aja biar lebih cepat ya. Takutnya nggak nutut waktunya. Baik, barakallahu fiik. Hayana tatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah. Syukran,